Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menghadiri webinar kita pada pagi hari ini ya. Jadi di pagi hari ini kita mungkin akan melihat beberapa produk terbaru tawaran dari Autodesk. Ya, namanya ini salah satu portofolio dari Autodesk Construction Cloud sebetulnya. Ya, mungkin kita kenal Construction Cloud itu sebagai platform untuk project management itu ya, jadi tahapannya mungkin dari desain, build, operate, ada mungkin adanya di build gitu ya. Nah, sebetulnya construction cloud itu juga ada produk yang eh, bisa dipakai untuk tahap desain, jadi prakonstruksi ya. Nah, itu namanya adalah management bundle. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu, salam kenal saya dengan Christina Tanah Santoso sebagai Technical Solution Executive dari Autodesk Construction Cloud di Sinex Metro Data Indonesia. Ya, tema kita hari ini adalah Connect Design and Construction across teams and projects with Model Management Bundle. Oke. Nah, agenda kita hari ini kita akan melihat dulu Autodesk Construction Cloud itu ada apa aja. Itu ya, kita lihat secara overview portofolionya seperti apa. Kemudian kita akan lihat bundle yang sebelumnya, gitu ya. Biasanya kita kenal dengan namanya VDC bundle. Jadi kalau yang mungkin dulu mungkin pernah pakai, tapi namanya VDC bundle atau Virtual Design Construction Bundle, gitu ya. Itu nanti kita akan lihat apa yang terjadi pada bundle yang lama. Kemudian kita akan compare sama model manajemen yang bundle yang baru. Kemudian kita akan lihat beberapa use cases dan workflows yang bisa diterapkan dengan model manajemen bundle ini ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau berbicara mengenai prakonstruksi dan konstruksi gitu ya, di Infodesk itu biasanya kita mengenal ada beberapa tahapan gitu ya. Mungkin kita kenal dengan biasanya plan, design, build, operate gitu ya. Kalau plan dan design, nah itu kita mungkin bisa kenal dengan UEC collection. Kemudian kalau build dan operate, ya build itu mungkin kita kenal dengan Autodesk Build. Kemudian operate kita mungkin kenal dengan Tandem gitu ya, di mana itu semua dilapiskan oleh Autodesk Dock sebagai single source of truth-nya atau sebagai CDI-nya. Nah, Autodesk Management sebagai salah satu solusi untuk menghubungkan antara proses desain dengan prakonstruksinya gitu ya sebelum masuk ke Autodesk BIM. Nah, terdapat sebetulnya mungkin saya bisa bilang 6 keuntungan dalam menggunakan model manajemen bundle ini dibandingkan dengan kita menggunakan eh, mungkin hanya AEC biasa atau mungkin hanya bahkan build biasa gitu ya. Terutama sebetulnya lebih ke untuk owner gitu ya, karena manajemen ini dia dia lebih banyak produknya untuk nge-view dan untuk ngecek gitu ya dibandingkan untuk author. Nah, 6 itu adalah yang pertama tentunya reduce rework dari material wastage ya, atau kita bisa melihat bahwa redundant material yang terdapat di lapangan itu bisa dikurangin secara signifikan. Greater opportunity dan impact constructability tentunya sebelum masuk ke dalam fase Autodesk Build gitu ya, ketika kita sudah menggunakan model management bundle, hasilnya akan terlihat bahkan sampai di Autodesk Build gitu ya. Jadi mungkin kita punya drawdown budget yang lebih kecil gitu ya, kemudian constructability-nya juga lebih besar gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita punya budget accuracy, tentunya ini urusannya dengan duit ya. Jadi budget kita tidak banyak drawdown, sama seperti yang tadi ya, nomor 2 dan nomor 1. Kemudian tentunya karena model manajemen ini sebetulnya kita include dengan Navisworks. Jadi kalau misalkan klik ya tabrakan model, BIM model gitu ya, itu bisa diselesaikan dengan lebih cepat dengan model manajemen bundle ini. Ya. Kemudian better interdisciplinary collaboration. Jadi sebetulnya model manajemen bundle ini dulunya itu termasuk ke dalam salah satu paket BIM Collaborate ya, atau BIM Collaborate Pro. Sekarang dia sudah ganti nama dan berganti bundle. Jadi fungsinya memang untuk berkolaborasi.
gitu ya. Clarity of scope ini lebih ke arah kita sebagai owner bisa melihat bahwa model-model yang kita buat itu baik. Jadi maksudnya modalnya itu cukup oke gitu ya, kualitasnya juga tetap terjaga gitu. Nah, goal kita sebetulnya adalah untuk digitalisasi. Ya, jadi mungkin kadang-kadang kalau orang pakai BIM itu mereka mungkin memang secara authoring itu masih sudah menggunakan BIM. Ya, tapi ketika proses mengkonstruksi itu biasanya dia akan kembali lagi seperti CAD, jadi di print lagi gitu ya. Nah, fungsi dari eh, model manajemen bundle ini sebetulnya adalah untuk mentransformasi digital hal tersebut supaya semua proses desain ya tentunya yang kita masih perlu ngeprint itu sudah tidak perlu lagi yang namanya mungkin di hard copy atau di hard print dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tentunya ini kalau lihat di tengah ya itu ada bidirectional exchange data between ACC tools and faces ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, terutama sebenarnya lebih ke arah kita ingin ke arah paperless ya. Jadi tidak perlu lagi namanya ngeprint ngeprint nggak. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk dulu, jadi construction cloud itu kita punya beberapa produk ya. Produk yang flagship kita ada 4 sebetulnya. Jadi ada Docs, BIM Collaborate Pro, Takeoff dan Build gitu ya. eh Autodesk Docs itu tentunya dia sebagai common data environment, tempat kita untuk menyimpan segala hal berkaitan dengan project. Ya, BIM Collaborate Pro ini sebetulnya masuk ke dalam AEC Collection. Kita sebenarnya masuk ke dalam AEC, gitu ya, bukan AEC Collection. AEC, cuman di AEC sendiri sebetulnya dia menjadi salah satu modul pelengkap, gitu ya. Take off itu biasanya kita untuk quantity take off dan build tentunya untuk eh, project management. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah proses pembangunan, biasanya orang pakainya build. Gitu ya. Dan semua flagship produk ini ya, bahkan sebetulnya semua produk Autodesk yang dalam sisi AEC itu di cover oleh Autodesk Docs ya sebagai single source of truth penyimpanan. Nah, ini untuk sebelumnya. Jadi di nama sebelumnya itu VDC Bundle ya. VDC Bundle ini sebetulnya di bulan Juni atau Juli tahun ini itu sebetulnya sudah di eh, discontinue. Ya, jadi biasanya kita mendapatkan BIM Collaborate, ya, Docs, Assemble, dan Autodesk Tandem gitu. Jadi memang fungsinya sama sebetulnya untuk melakukan transformasi digital dari yang paper base ya, paper base ke dalam digitalized ya, dengan adanya BIM Collaborate, Docs, dan Tandem gitu ya. Untuk sekarang di model manajemen bundle itu kita kedapatan tambahan ya, itu berupa Navisworks Works Manage dan Recap Pro sebetulnya. Nah, Navisworks Works Manage ini biasanya dan Recap Pro itu kalau sudah pakai AEC Collection, sebetulnya produknya itu kita dapat juga. Itu cuman perbedaannya adalah kita tidak mendapatkan yang model coordination, assemble, dan tandem ya. Jadi dari sisi digital twin, koordinasi model ya sama eh, organization di docs-nya itu kita belum dapat gitu. Jadi kita masih dapat fitur basicnya kalau misalkan kita menggunakan AEC Collection ataupun standalone ataupun hanya docs ya. Dan perlu diingat bahwa model manajemen bundle ini tidak tersedia untuk single user license. Jadi dia tersedianya untuk account based dan project based ya, sehingga biasanya nanti itu perlu mungkin bisa kontak ke eh, set apa akun eksekutif dari Autodesk ya untuk membelinya. Itu kita mendapatkan sekitar berarti 6 program. Ya, tandem itu untuk digital twin gitu. Ya, oke, ini produk included ya, sudah tadi sama capabilities tentunya eh, sudah sama juga ya. Jadi kita mendapatkan mobile app, tentunya model coordination, conditioning itu dapat semua, 4D, 5D simulation itu dapat, reporting, insight itu dapat juga. Nah, sekarang mungkin sebelum melakukan digitalisasi, orang bertanya dulu, kita perlunya on-premise atau on the cloud? Gitu ya, karena itu akan mempengaruhi pilihan yang kita buat. Sebetulnya kalau di Autodesk itu kita punya beberapa
pilihan ya. Jadi untuk penggunaan AI, terutama untuk AEC collection dan PDMC, jadi konstruksi dan manufacturing, itu kita punya dua solusi yang mirip-mirip sebetulnya. Jadi kalau on-premise tentunya kita menggunakan central model localized ya. Itu kita bisa menggunakan BIM Collaborate Pro untuk AEC collection dan Autodesk Vault untuk PDMC atau DNM itu. Untuk on the cloud, sejauh ini untuk AEC Collection, sebetulnya kita punya combo mungkin BIM Collaborate Pro dan Autodesk Construction Cloud. Untuk DNM, itu sekarang kita masih uh, mengandalkan Docs, ya. Jadi Docs dan Autodesk Vault sebagai salah satu solusi untuk on the cloud-nya. Itu ya, itu khusus untuk DNM. Nah, eh, memahami model ini sebetulnya jadi penting. Kenapa? Karena ketika kita memilih terutama solusi cloud, ya, karena solusi yang dimiliki oleh model manajemen itu sebetulnya adalah solusi yang eh, apa istilahnya ya, solusi yang fully on the cloud. Jadi kita tidak lagi menggunakan on premise. Ya, jadi itu mungkin harus dicoba dilihat lagi secara kebutuhan dan secara advantage. Gitu ya, tentunya advantage-nya adalah kita tidak perlu repot-repot ngeprint kertas lagi gitu ya. Semua bisa dilakukan dari handphone. Nah, karena ada beberapa perubahan workflow gitu ya, jadi memang di model manajemen ini biasanya kita agak berbeda workflow yang di cover sama model manajemen bundle ini ya. Yang pertama itu karena kita mendapatkan Navisworks, jadi kita sebenarnya bisa mengerjakan Navisworks dan ACC gitu ya. Jadi kalau mungkin dulu sudah pernah dengar dari webinar atau mungkin dari offline event bahwa ACC, Navisworks, dan Revit itu bisa bekerja bersama gitu ya, kita punya pluginnya. Nah, kalau di sini eh, hal yang tersebut juga sama gitu ya. Jadi kalau ini dilihat connected issue and clash workflow between ACC, Navisworks, Revit, dan bahkan sekarang bisa di AutoCAD gitu ya. Jadi AutoCAD dengan Docs ya, dan Autodesk Docs sebagai single repositorinya ya. Kemudian dan Navisworks sekarang sudah terintegrasi full dengan ACC. Jadi kalau dulu mungkin harus menggunakan desktop connector ya, harus menggunakan mungkin beberapa hal yang mungkin agak rumit sedikit, tapi sekarang sudah full integrated. Kemudian kita punya Recap Pro dan model manajemen. Jadi karena kita dapat Recap Pro, tentunya kalau kita menggunakan LiDAR, ya sekarang banyak yang sudah menggunakan LiDAR ya untuk point cloud. Nah, itu bisa dilakukan secara eh, on the cloud. Ya, jadi dari hasil Recap Pro yang kita dapatkan, kita bisa simpan itu ke dalam ACC, kemudian dari ACC itu kita bisa tarik ke model coordination dan Navisworks untuk melihat apakah desain yang kita buat sudah comply dengan existingnya gitu. Nah, kenapa kita harus pilih manajemen bundle? Jadi model manajemen bundle ini seperti tadi di awal ya, tujuannya sebetulnya adalah untuk meningkatkan cost apa, mengoptimize budget ya, terutama ya, karena dia punya cost transparency dan predictability ya, fixed subscription ya. Jadi selain budget on the site tapi juga budget on the software juga gitu. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung untuk harganya berapa dan lain sebagainya, karena dia dia bukan tipikal yang user base, bukan tipikal yang single user account gitu. Nah, yang kedua, kemudian reduce administrative burden and increase access. Oke, karena software ini tidak berbasis single user, jadi kita tidak perlu lagi repot sama yang namanya license cuman ada beberapa piece gitu ya, karena dia semuanya unlimited usage. Jadi Navisworks kalau memang perlu di 1.000 komputer bisa diinstal di 1.000 komputer gitu ya. Jadi seharusnya bisa membantu. Oke, kemudian tentunya secara bisnis dan secara eh, technological stack gitu ya, karena ini merupakan satu solusi dalam satu harga yang sama gitu ya, itu jadi kita bisa memprediksi harganya berapa dan kita bisa melihat menganggarkan budget kita sekian 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 gitu loh ya.
Nah, ini mungkin beberapa workflow-nya. Jadi yang pertama biasanya ini mungkin dipakai di EPC company gitu ya. Jadi kalau di awal-awal kita tahu AER, kita tahu eh, apa istilahnya requirement project-nya. Nah, kalau sekarang di sini kita bisa nih dengan menggunakan BIM Collaborate ya. Dan BIM Collaborate Pro sama ya. Jadi BIM Collaborate kita bisa mengakses dari sisi model manajemen dan desain collaboration-nya untuk melihat apakah revisi-revisi desain yang ada di sini itu sudah sesuai dengan timeline atau belum gitu ya. Dan kita tentunya bisa juga melihat milestone project kita ya, berapa lama berapa persen kita on into the deadline. Yang kedua adalah di sisi site preparation. Jadi karena dia ada di power oleh docs dan design management gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada isu-isu yang terdapat di dalam model kita, itu semua akan langsung sinkron, baik ke authoring model di Revit, AutoCAD, ataupun langsung ke coordination model, jadi ke Navisworks, gitu ya. Itu semua uh, otomatis tersinkron. Kalau misalkan kita tidak install ketiga itu pun, kita bisa melihat dengan fitur dari model coordination ya, yaitu ada automatic clash detection. Jadi automatic clash detection ini sebetulnya ada di dalam model manajemen ya, namanya model manajemen gitu ya. Itu nanti bisa diakses di Construction Cloud. Dia secara otomatis akan melakukan audit akan model kita untuk melihat apakah berapa banyak clash yang terjadi di dalam model 3D kita. Dan kita dapat hasilnya seperti di gambar di bawah ini. Jadi langsung kelihatan mana yang clash, mana yang tidak. Nah, yang ketiga, karena kita sudah punya Navisworks, gitu ya, otomatis kita jadi gampang untuk eh, bisa otomatis ngesinkron. Nanti kita bisa lihat di sini. Jadi ini salah satu fungsi dari Navisworks ya. Nah, sekian banyak door schedule ya. Kita pengen lihat ada door-nya, ada berapa banyak gitu ya. Untuk quantity take off, untuk pacing dan lain-lain, kita bisa menggunakan Navisworks sebagai alat bantu kita juga gitu. Ya, dan ini semua buy on the cloud kecuali Navisworks-nya. Ya, karena Navisworks itu biasanya on premise gitu. Ya, oke. Nah, ini untuk executive overview. Jadi sebetulnya tidak hanya untuk engineer, tapi ACC ini juga berfungsi untuk eksekutifnya. Jadi misalkan kita pengen lihat apakah proyek kita sebetulnya berbahaya atau tidak untuk orang banyak, apakah ada resiko-resiko yang bisa menghambat atau tidak. Nah, itu semua kita bisa lihat di dalam modul Insight. Ya, modul Insight ini gratis di semua Construction Cloud, modul apapun. Kalau di sini tentunya kita bisa dapat berarti dari Docs dan model manajemen dan dokumen manajemen. Ya, gitu. Oke. Nah, tidak sampai di situ, Construction Cloud ini kan sebetulnya kita open API, ya. Jadi kita bisa bekerja dengan banyak sekali teknologi-teknologi yang sekarang ada, ya, bahkan sampai Power BI, SQL, ya, maupun hyperscaler sekalipun dan sampai ke Amazon Redshift, ya, kemudian mungkin ada yang pakai Topcon dan lain sebagainya. S3, ya, Open Space itu kita bisa lakukan semua. Jadi tidak perlu takut kalau misalkan kita punya workflow yang spesifik, karena di sisi ini sebetulnya semua bisa di cover. Ya, mungkin kurang lebih segitu beberapa overview untuk model manajemen bundle ya. Eh, Nanti yang tertarik bisa menghubungi saya. Nanti saya akan berikan email saya ya kalau yang tertarik. Nanti bisa untuk kita lakukan arrangement untuk meeting membahas mengenai model manajemen bundle ini lebih lanjut ataupun solusi produk Autodesk lainnya. Ya, kurang lebih segitu. Terima kasih.